kelompok bangunan itu kita sebut non-engineering ya building, itu kelompok rumah masyarakat yang tidak ada sentuhan insinyur, arsitek, semata-mata yang tradisional bikinnya. Ya, semata-mata tukang yang menghandle di situ. Nah, dua hal ini memang itu harus dikontrol ya. Pendekatannya akan berbeda. Nah, kalau yang rumah masyarakat itu memang kunci di situ tukang. Ya, kunci utamanya tukang. Kalau tukangnya salah, maka salah semuanya. Nah, jadi yang kita perbaiki itu adalah ini kita training tukangnya. Nah, kemudian untuk yang ini, yang engineering building itu memang kaitan dengan badan usaha. Jadi perlu diperketat untuk sertifikasi tenaga ahli atau istilahnya untuk mengeluarkan apa istilahnya Pak Eng? Tenaga SKA, SKT itu betul-betul ketat. Jadi nggak sembarangan mengeluarkan SKA, SK itu sertifikasi keahlian ya, keterampilan. Jadi kalau itu nggak ada, itu si konsultan atau badan usahanya tidak boleh melakukan pembangunan. Nah, ini kontrol kedua hal ini. Kalau di yang non engineer tadi rumah masyarakat itu si tukangnya yang kita latih, kita sertifikasi. Kalau di sini badan usahanya yang kita kontrol. Kalau dia kan tutup aja badan usahanya. Oke. Baik. Nah, LPJK bagaimana Pak Henry dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Apa yang sudah dilakukan oleh LPJK? Ya, sekarang di LPJK sendiri kita sudah persyaratan di peraturan lembaga bahwa untuk suatu badan usaha yang khususnya untuk badan pelaksana itu memang diharuskan persyaratan daripada tenaga-tenaga yang berlaku memang sudah harus mempunyai sertifikasi. Misalkan kalau tenaga ahli dia sudah harus mempunyai sertifikat keahlian kerja. Sedangkan kalau dia mempunyai sebuah tukang, dia sudah harus mempunyai sertifikat keterampilan kerja atau SKT. Itu ada dikeluarkan? Ada. Kita sudah di Sumatera Barat ini sudah ada 2 badan sertifikasi keterampilan kerja. Satu ada di Unan, satu ada di Bung Hatta. Dan ada itu dimanfaatkan oleh masyarakat atau tukang-tukang? Ada. Cuman permasalahannya adalah dari sekitar 4.000 lebih badan usaha yang ada di Sumatera Barat, ini memang tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Sehingga inilah yang perlu kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada para tukang-tukang baru yang kita latih yang bersertifikat, sehingga tidak lagi badan-badan usaha ini menggunakan hanya sebatas surat keterangan saja padahal orangnya tidak ada. Ya. Jadi ini yang perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh terutama untuk panitia lelang lah. Pak Henry, fenomena yang ada sekarang pasca gempa itu kan banyak didatangkan tukang-tukang dari luar daerah. Yeah. Nah, bagaimana jaminan bahwa mereka memang tukang-tukang ini bersertifikasi atau paling tidak ya mereka bisa melakukan pembangunan sebagaimana harusnya gitu? Ya, jaminannya sudah tentu secara administrasi sudah ada sebuah selembar kertas sertifikat yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kertas itu ada diminta sebagai persyaratan oleh. Nah, ini yang harus kita lakukan di lapangan, melakukan pengawasan terhadap badan-badan usaha yang menggunakan daripada tukang-tukang luar, apakah sudah bersertifikat atau belum. Karena dengan demikian kalau sudah bersertifikat kita sudah bisa mempertanggungjawabkan daripada hasil kerja mereka. Daripada tukang-tukang yang belum bersertifikat ini sangat sulit kita untuk melakukan suatu pengawasan. Mempertanggungjawabkan. Jadi kontrol ini sangat penting sekali di badan usaha, dan tentunya masyarakat juga diperlukan di sini dalam fungsi kontrol ini. Masyarakat yang akan menggunakan tukang juga harus menyadari gitu ya? Ya, masyarakat sekitar juga berfungsi untuk sebagai pengawasan daripada tata kerja di lapangan di proyek itu sendiri. Tapi rasanya belum semua masyarakat bisa memahami mengenai hal ini mungkin, dan ini harus butuh supervise dari ini barangkali dari mana Pak Febrin? Ya, saya ingin menambahkan khusus untuk rehab Rekon Sumbar yang sekarang ini memang ada program pemerintah untuk menjamin memastikan rumah yang direkonstruksi itu aman gempa, yaitu dengan mengerahkan fasilitator namanya. Nah, fasilitator ini nanti yang mensupervisi proses pelaksanaan pembangunan rekonstruksi rumah di masyarakat. Nah, sistemnya kan dengan pembentukan Pokmas. Jadi kelompok masyarakat bikin grup dia,
Nah, ada 20 sampai 25 kepala keluarga. Nah, kemudian nanti kelompok masyarakat ini mengambil keputusan untuk membangun rumah mereka masing-masing, bisa langsung mereka bangun, ya kalau mereka punya tenaga di situ, atau pihak ketiga kan, mungkin pakai rekanan lokal di situ yang biasa. Tapi semua proses itu harus mendapat persetujuan dari fasilitator. Nah, fasilitatornya adalah orang yang kita latih, kita training aspek teknisnya, ya termasuk bangunan aman gempanya dan juga aspek administrasinya. Jadi si fasilitator inilah yang di lapangan jadi ujung tombak untuk memastikan bantuan yang disalurkan itu secara administrasi terpenuhi, secara teknis aman gempa juga terpenuhi. Ini untuk kasus rekonstruksi rumah masyarakat di Sumbar. Baik. Saat ini. Oke. Pak Febrin, kita juga mengundang pemirsa bagi Anda yang ingin bertanya-tanya seputar bangunan aman gempa. Silakan menelpon ke 463134 bagi yang berada di dalam Kota Padang dan 0751 463134 bagi yang berada di luar Kota Padang. Berbicara tentang fasilitator tadi, Pak Febrin, berarti mereka ada di daerah-daerah? Persis. Jadi kita kirim ya, satu fasilitator itu menghandle 2 pokmas, ya, 2 kelompok masyarakat. Dia punya kewajiban, punya tugas mengawasi proses ya pelaksanaan di lapangan, mulai dari evaluasi rencananya, rencana pembangunan, desainnya, sampai monitoring pelaksanaan di lapangan, termasuk juga pencairan anggaran. Itu yang untuk dapat bantuan ya? Betul, yang mendapat bantuan. Yang artinya yang sudah ini ya sesuai dengan program pemerintah.